Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan food estate dalam memperkuat ketahanan pangan. Yang pertama ada food estate. Food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi, mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan suatu kawasan. Biasanya program ini dilakukan di atas lahan dengan skala luas lebih dari 25 hektar yang dilakukan dengan konsep pertanian industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya latar belakang pengembangan food estate. Yang pertama, melonjaknya permintaan pangan dunia sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Suplai pangan dunia yang tidak sebanding dengan permintaan. Tingginya laju alih fungsi lahan dan kebutuhan pangan yang semakin meningkat. Terjadi outflow devisa negara untuk pembiayaan impor beberapa komoditas pangan. Dan yang terakhir yaitu ketersediaan lahan potensial sebagai lahan cadangan pangan cukup luas namun belum optimal dan membutuhkan modal investasi yang besar. Untuk pelaku usaha food estate sendiri, yaitu yang pertama ada perorangan dengan warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia, meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi atau BUMD. Keterkaitan food estate dalam ketahanan pangan. Kebutuhan pangan sebagai basic human needs meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah dan kualitas penduduk Indonesia. Namun, para penyedia komoditas pangan strategis sebagian masih impor. Ketergantungan impor dalam jangka panjang dapat mengancam kemandirian dan kedaulatan pangan. Selain itu, juga merugikan petani, menguras devisa negara, serta rentan terhadap gejolak harga. Menyadari arti strategis pangan dan Indonesia sebagai negara agraris, pemerintah telah berusaha membangun ketahanan pangan yang lebih mandiri dan berdaulat. Ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan yang telah dideskripsikan secara tegas pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Hasil dari pengembangan food estate bisa menjadi pasokan ketahanan pangan nasional dan jika berlebih bisa dilakukan ekspor. Karena skala pertanian model food estate ini sangat besar dan luas, maka pengelolaannya juga dilakukan dengan manajemen modern atau koperasi. Hal ini yang akan mendorong perusahaan-perusahaan besar di sektor industri pangan nasional maupun konglomerasi internasional ikut terlibat. Selanjutnya ada hubungan food estate dengan pertanian. Konsep dasar food estate diletakkan atas dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan lestari. Dikelola secara profesional, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan, dan pelembagaan yang kokoh. Food estate diarahkan kepada sistem agribisnis yang berakar kuat di pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat adat atau lokal yang merupakan landasan dalam pengembangan wilayah. Pengembangan food estate dilakukan dengan memperhatikan hubungan timbal balik dengan alam untuk membangun pertanian yang berkelanjutan. Food estate juga akan berorientasi intensifikasi serta penguatan korporasi petani. Berjalannya program food estate bukan untuk pertama kalinya tujuan ketahanan pangan dengan pendekatan food estate dilakukan.
Program ini sudah berulang kali dilaksanakan dan mengalami kegagalan karena tidak berhasil mengefektifkan penggunaan lahan dan tidak menghasilkan produksi panen yang tinggi. Sejumlah contoh kegagalan food estate antara lain: yang pertama, pada era Soeharto, yakni program food estate PLG di Kalimantan Tengah tahun 1996. Yang kedua, pada era SBY, yakni program food estate lingkungan di Kalimantan Timur tahun 2011, program Merauke Integrated Food Lingkungan di Papua tahun 2011, dan program food estate Ketapang di Kalimantan Barat tahun 2013. Alasan kegagalan food estate tidak menjawab distribusi pangan. Penelitian menunjukkan bahwa biaya logistik yang tinggi menambah kemiskinan dan gizi, misalnya biaya tinggi kebutuhan pokok di Indonesia bagian timur. Lebih lanjut, pada tahun 2019, Global Food Security Index menilai Indonesia memiliki permasalahan dalam infrastruktur pertanian, termasuk distribusi pangan. Kelemahan distribusi pangan dapat menyebabkan kekurangan pangan di banyak daerah, terutama di daerah rawan pangan. Yang kedua, food estate tidak menjawab masalah akses terhadap pangan yang sehat. Tingginya harga pangan memperparah kerawanan pangan akibat ketidakpastian akses akibat lemahnya daya beli. Dalam 10 tahun terakhir, harga beras di Indonesia lebih tinggi dari harga beras di pasar internasional. Pandemi telah mempertajam ketidakpastian akses masyarakat terhadap pangan. Data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan 1,7 juta pekerja di sektor formal dan informal kehilangan penghasilan akibat pandemi. Hal ini semakin menekan daya beli masyarakat. Setidaknya ada 38% rumah tangga mengurangi konsumsi mereka. Dengan harga pangan yang tinggi dan tanpa peningkatan aksesibilitas ekonomi, pembangunan food estate tidak dapat menjamin ketahanan pangan dan memperbaiki gizi buruk. Yang ketiga, intervensi bagi permasalahan pangan sebaiknya tidak dilakukan dengan cara-cara yang memiliki risiko lingkungan, ekonomi, dan kesehatan. Pemerintah mengestimasi dana sebesar 6 triliun rupiah selama 3-4 tahun untuk merealisasikan rencana food estate, termasuk cetak sawah. Food estate pada lahan gambut berpotensi mempertajam risiko lingkungan dan membahayakan kesehatan. Kegiatan cetak sawah yang dilakukan dengan praktik tidak ramah gambut mungkin merupakan masalah serius. Food estate dilakukan di kawasan hutan lindung juga menimbulkan risiko lingkungan. Kawasan lindung yang rusak untuk food estate akan menimbulkan risiko yang berbeda jika dibandingkan dengan merestorasi kawasan tersebut untuk tetap difungsikan sebagai hutan. Selanjutnya, solusi menghadapi kegagalan pemerintah perlu mengevaluasi proyek-proyek food estate sebelumnya yang dibuka ke publik. Jadi kita tahu apa yang menyebabkan program food estate itu tidak berhasil atau gagal. Jika kita ingin mengeksploitasi hutan dan gambut yang bisa mengakibatkan bencana, tentu harus didasarkan pada precautionary principle, yaitu prinsip kehati-hatian. Dan itu tentunya harus berdasarkan evaluasi dari kegagalan sebelumnya. Karena program food estate yang selanjutnya lebih luas dan masif dibandingkan sebelumnya, tentunya harus lebih berhati-hati. Selanjutnya ada alternatif untuk menjaga ketahanan pangan. Yang pertama, memperbaiki ketimpangan supply demand yang terjadi. Kedua, memverifikasikan pangan itu sendiri sesuai lokalitas. Misalnya di Merauke tidak cocok jika menanam beras, karena makanan pokok masyarakat Merauke adalah sagu. Yang ketiga, yang menentukan impor pangan itu sendiri
seharusnya adalah ketersediaan pangan, bukan siapa yang lebih memiliki kekuasaan. Dan yang selanjutnya, untuk masalah lahan pertanian yang semakin menyempit, alih-alih ekstensifikasi, kita bisa memberdayakan dan memaksimalkan produktivitas dari lahan itu sendiri. Kemudian,